Tutorial membuat garnish sederhana dari pepaya mentah atau pepaya muda. Kalau bunda ada pepaya mengkel juga boleh banget tuh, malah cantik warnanya ya. Nah ini pepayanya aku bagi dua. Kemudian kita iris-iris aja ya, seperti video berikut ini, sampai layer pertama itu selesai. Kemudian untuk layer kedua, itu bagian yang ini kita buang, kemudian kita iris lagi untuk membuat layer kedua. Kita lakukan ini sampai selesai layer yang kedua. Kemudian untuk membuat layer yang ketiga juga sama caranya. Jadi yang bagian ini kita buang supaya ada ruangnya ya untuk layer berikutnya. Kita lakukan terus sampai ini selesai di layer yang ketiga. Kemudian setelah selesai layer yang ketiga, sebenarnya ini bisa dibuat 4 layer ya, cuman aku mau bikin 3 layer aja. Nah setelah itu kita menggunakan pisau yang lancip untuk kita bikin putiknya di tengah seperti ini ya. Jadi kita tusuk-tusuk aja. Sebenarnya ini juga bisa kita bikin sampai 3 layer 4 layer, karena ini pepaya yang aku punya cukup tebal ya, dagingnya tuh cukup tebal, cuman kita bikin singkat aja. Jadi ini aku bikin 2 layer aja cukup ya. Bagian yang pertama, layer yang pertama kita bikin lurus aja, kita lakukan sampai 360 derajat ya. Nah kemudian untuk layer berikutnya, untuk layer yang kedua kita tekan agak ke dalam bagian bawahnya supaya nanti pas kita lepas itu gampang. Ini kita lakukan aja sampai selesai ya layer yang kedua. Kalau bunda mau bikin 3 layer juga bisa ya. Ini aku bikin 2 layer aja. Untuk layer yang kedua ini aku agak tekan ke dalam ya, yang bagian bawah, supaya nanti mudah dilepasnya. Kalau sudah selesai, kita lepas aja bagian tengahnya yang tidak kita gunakan. Nah kemudian untuk layer pertama kita bisa pakai gunting zigzag atau pakai pisau melengkung biasa ya. Kita bikin segitiga seperti itu supaya ada variasinya ya. Kalau bundanya ada gunting bisa gunakan gunting, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, bundanya bisa pakai pisau melengkung ya, atau pisau dapur biasa juga bisa untuk kita bikin segitiga.
Layer yang pertama sudah selesai kita bikin ya. Kemudian untuk layer berikutnya, layer kedua, di sini aku menggunakan tatakan ya. Tatakannya ini bisa dari kertas tebal atau benda apapun yang tidak merusak pisau ya, untuk memudahkan kita membentuknya juga. Yang ini aku nggak pakai gunting ya. Pakai gunting juga bisa, pakai pisau juga bisa, sesuai selera kita aja. Ya, lalu kita bikin segitiga juga seperti ini. Nah, ini kita lakukan terus ya sampai layer terakhir. Kemudian di sini aku juga menggunakan pisau tarik. Ini untuk bikin guratan-guratan ya, atau tulang-tulang daun biar lebih ada motifnya ya. Ini kita untuk mengguratnya terserah kita ya, mau berapa guratan, yang penting ada motifnya aja. Kita bisa menggunakan pisau tarik ya, atau kalau nggak ada pisau tarik, kita juga bisa menggunakan pisau yang lancip. Bisa kita bentuk manual aja. Cuman kalau menggunakan pisau lancip memang lebih lama ya. Kalau kita pakai tarikan seperti ini itu lebih cepat. Tapi nggak apa-apa, terserah bundanya punyanya alat apa. Jadi kita bisa bikin aja. Kita bikin mudah aja ya. Untuk layer kedua juga ini aku kasih guratan-guratan supaya ada motifnya. Layer yang ketiga nggak ku apa-apain, aku biarin aja. Nah, ini kalau bundanya mau juga bisa diwarnain ya. Cuman di sini aku nggak warnai, biar polosan aja kayak gini. Langkah berikutnya kita akan membuat mawar dari wortel sebagai putiknya ya, untuk hiasan bagian tengahnya supaya ada sedikit warnanya, ada variasinya. Ini aku menggunakan wortel kira-kira 5 cm. Kalau terlalu panjang bisa dibikin 4 cm aja. Bisa kita sesuaikan ya, sesuai kebutuhan kita. Wortelnya juga bisa kita sesuaikan. Karena ini aku adanya wortelnya nggak terlalu besar, jadi segini aja. Kita kupas, bagian bawahnya tuh lebih kecil ya. Jadi nanti pas kita bikin kelopak-kelopak bunga akan mekar. Kita bagi dulu untuk menjadi 5 bagian ya. Kita tandain aja biar nanti kelopaknya tuh pas. Jadi tidak ada yang besar sebelah, kecil sebelah gitu ya. Kemudian kita bikin seperti ini untuk layer yang pertama. Nah, kita bikin mawarnya. Ini bisa menggunakan pisau seperti ini atau bisa juga menggunakan pisau melengkung ya. Disesuaikan aja dengan alat yang Bunda punya di rumah. Kita lakukan seperti ini sampai layer pertama selesai. Kemudian yang tengah ini kita kasih ruang juga, kita buang bagian yang dekatnya itu supaya ada ruang untuk layer berikutnya. Ini kita lakukan terus sampai layer yang terakhir yang paling tengah ya.
sudah selesai mawarnya, kemudian bisa kita aplikasikan ke pepayanya tadi. Seperti inilah hasilnya ya bun. Ini bisa kita buat untuk garnish tumpeng sederhana. Ini selain pakai pepaya juga bisa pakai sayur lain seperti labu siam ya, atau timun juga bisa. Ini aku pengen bikin yang besar, jadi aku menggunakan pepaya dan mumpung ada banyak pepaya di sini ya. Nih seperti ini bun. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau postingan ini bermanfaat, bisa di subscribe, bisa di save ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.